Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Mu Ji-young dan Gu Hua saling bertarung. Kalian penasaran dengan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Peowol yang sedang dikejar-kejar oleh kelompok awan hitam. Jang Muryang bergumam, "Sial, aku bahkan tidak bisa mengejarnya. Meski kita di atas kuda, apa dia memproduksi benang dengan energi, lalu menginjaknya di udara? Tidak peduli apapun cara dia kabur, aku pasti akan menangkap dan membunuhnya. Beraninya dia membunuh Godosa yang sudah seperti guruku sendiri." Jang Muryang berkata, "Semuanya, serang!" Semua orang pun langsung melemparkan tombak mereka ke Peowol. Dengan tiba-tiba Peowol menghilang setelah tombak itu mengenai dirinya. Ternyata Peowol sudah berada di atas pasukan berkuda. Peowol pun langsung melancarkan serangannya ke kelompok awan hitam. Mereka satu persatu dibunuh oleh Peowol. Kelompok awan hitam tidak menyerah. Dia masih berusaha menyerang Peowol. Peowol pun sudah terkepung oleh kelompok awan hitam. Jang Muryang di sana berkata, "Aku akan pastikan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku tidak mengerti, bukankah seperti itu kalian semua hidup? Kalian dari Sekte Kinceng dan Sekte Ime, kalian semua juga membunuh orang sepanjang waktu. Lalu, apa bedanya kalian denganku? Kalian kira berapa banyak orang yang sudah dikorbankan oleh Sekte Kinceng dan Sekte Ime untuk mendapatkan reputasi mereka sampai saat ini? Lalu, bagaimana dengan kalian? Untuk mempertahankan organisasi kalian, aku yakin kalian telah membunuh 10 kali lebih banyak daripada orang yang kalian miliki di sini sekarang. Aku hanya menciptakan peluang. Bukankah situasinya jadi seperti ini karena ambisi dan keserakahan mereka sendiri? Bajingan, kamu memang sudah gila," ucap Jang Muryang. Jang Muryang bergumam, "Belati itu lebih bersinar dari sebelumnya. Apa dia memasukkan energi ke senjatanya untuk membuatnya bersinar? Memangnya apa yang bisa didapatkan assassin dengan mengungkapkan senjatanya? Ada yang mendekat berdasarkan energinya. Salah satu dari mereka adalah Gu Hua. Tapi siapa satu orang lagi yang memiliki energi yang sama besarnya? Peowol selalu bekerja sendiri. Tidak mungkin dia punya rekan. Lalu energi siapa itu?" Di sisi yang lain, kita dilihatkan Mu Ji-young dan Gu Hua masih bertarung. Mu Ji-young berkata, "Kamu kira kamu bisa kabur dari aku? Kabur? Apa aku terlihat kabur di matamu? Apa kamu ingin menghancurkan semuanya di Changdu ini?" Di sela-sela dia bertarung, tiba-tiba dia melihat seseorang yang berdiri di bawah. Gu Hua berkata, "Apa kamu tahu dia? Dia seorang assassin, Peowol. Jadi, kamu memang benar masih hidup." Di sana, Mu Ji-young pun langsung meluncur ke arah Peowol. Tapi Peowol tanpa rasa takut sedikit pun, dia berkata, "Akhirnya, semua pion telah berkumpul. Sekarang Peowol dikejar lebih banyak orang. Mu Ji-young, Gu Hua, Seolran, dan kelompok awan hitam yang mengejar Peowol." Mu Ji-young berkata, "Sampai kapan kamu ingin berlari? Tunggu, kita harus berhenti. Kalau begini terus,
kita hanya akan terjebak ke dalam rencananya, Guhua bergumam. Namun, Sage Mujiyong itu aku tidak tahu seni bela diri apa yang dia pelajari. Tapi dia bisa melampaui kekuatanku secara cepat. Dan sekarang bocah assassin itu bertingkah di hadapanku. Meski dia hanya cecunguk, jika aku membiarkannya hidup, dia pasti akan membuat masalah lain. Reputasi dari Sekte Ime bisa semakin hancur. Meski sesaat, aku tidak menyangka diriku dipukul mundur. Dan sekarang aku malah mengejar bajingan lemah itu. Aku harus membunuh assassin bajingan itu secepatnya. Dan bertarung serius dengan Mujiyong. Di saat semua lagi mengejar Peowol, tiba-tiba ada panah yang menyerang ke arah kelompok pengejar. Anak buah Jang Muryang berkata, "Ada perangkap di sini. Tempat apa ini? Ini bukan hanya sekedar rumah kosong. Ini kediaman Sekte Tang. Dia menuntun kita ke kediaman klan Tang. Kenapa kamu membawa kami kemari? Tunjukkan dirimu," ucap Mujiyong. Setelah Mujiyong berkata seperti itu, Peowol pun menunjukkan dirinya di atas sebuah rumah. Guhua berkata, "Apa yang sedang kamu rencanakan? Lihatlah baik-baik. Ini adalah jebakan mutlak," ucap Peowol. Tiba-tiba di sisi yang lain, ada seseorang yang siap untuk menyerang. "Dasar iblis, aku, Oh Juyang, yang akan memenggal kepalamu." Dengan tiba-tiba ada sebuah belati menyerang ke arahnya. Awal-awal dia masih bisa menangkisnya, tapi lama-lama, karena belati itu terlalu banyak, dia pun terkena serangan dari belati tersebut, sampai dia mati. Seorang murid di sana berkata, "Cuma beberapa langkah bergerak, ada sebanyak itu senjata tersembunyi yang menyerangnya." Di sisi yang berbeda, seorang murid berkata, "Siapa sangka dia menggiring kita ke kediaman Sekte Tang. Apa kita memang harus melakukannya di tempat ini?" "Tunggu," ucap Seolran. Setelah seorang murid itu bergerak sedikit saja, panah-panah itu pun menghujani murid-murid yang ada di sana. Salah satu murid tiba-tiba menginjak jebakan. Racun pun segera menyebar di tempat mereka. Dan ular-ular pun keluar dari sebuah kegelapan. Guhua pun mulai merasa kesal karena kekacauan yang terjadi di sana. Mujiyong pun mulai kesal. Dia mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Dia berkata, "Bajingan, kamulah orang yang membuat Sekte Kinceng jadi seperti ini. Kamu akan membayar dengan sebuah nyawamu." "Dengan nyawaku? Bukankah aku sudah membayarnya 7 tahun yang lalu? Yang tersisa hanyalah mengambil kembali sebuah kebebasanku." Peowol pun langsung bergerak menyerang Mujiyong. Tetapi Mujiyong dengan sigap langsung menyerang Peowol. Mujiyong berkata, "Kamu sudah banyak berubah sejak saat itu, tapi tidak untuk matamu. Kamu juga tidak berubah, kecuali matamu itu. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi." Mujiyong pun menyerang Peowol dengan kekuatan yang besar. Serangan itu meluncur deras ke arah Peowol, tapi Peowol masih bisa menghindari serangan tersebut. Peowol langsung menyerang balik Mujiyong dengan pedang terbangnya. Serangan Peowol juga masih bisa ditepis oleh Mujiyong dengan pedang besarnya. Mujiyong bergumam, "Boleh juga. Tapi apa yang terjadi padanya selama 7 tahun ini? Tekniknya lebih tajam dan akurat dibandingkan dengan ahli bela diri manapun." Mujiyong berkata, "Mari kita lihat, apa kamu bisa menghindari serangan ini?" Mujiyong pun mengumpulkan kekuatannya yang besar, dan dia pun langsung melesat ke arah Peowol. Serangan itu membuat ledakan yang sangat besar.
Mujiyong bergumam, "Aku rasa dia tidak mungkin lolos dengan selamat setelah menerima teknik 13 langit biru terbelah. Aku yakin sudah membelahnya menjadi 2. Mujiyong pun terkejut setelah melihat Peowol masih bisa berdiri. Malahan, Peowol menahan serangan dari Mujiyong dengan tangannya, sampai membuat pedang besar punya Mujiyong pun hancur. Pedang itu bahkan tidak pernah tergores meski menjalani pertarungan yang keras. Bagaimana bisa kamu melakukannya?" Setelah Mujiyong berkata seperti itu, tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang. Ternyata yang menusuk Mujiyong adalah Guhua. Peowol dan Mujiyong menatap Guhua dengan tatapan yang kesal. Guhua berkata, "Kerja bagus, Mujiyong. Sekarang giliranku yang akan menghabisinya." Kalian penasaran apa yang akan dilakukan oleh Mujiyong setelah dia ditusuk? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!